konnichiwa minasan. O genki desu ka? Watashi wa itsumo genki desu. この動画は日本語学校のことと日本でプログラムことも話したいと思います。まず自己紹介始まります。父がなと申します。インドネシアの西スマトラ出身です。2023の9月に留学生として日本に行きました。日本に行って以来、レナさんと一緒に住んでいます。レナさんも日本で働いています。今年の3月に日本語学校を卒業しました。今、私のビザは変更しています。留学生から特定のビザ変わります。私の TikTok で皆さんがいろいろな質問を聞かれています。どうやって日本に働けるとか、どうやって日本語を持ち込んでいるとか、いろいろな質問書いてあります。余裕時間があって動画を作ります。Jadi setelah aku bersekolah 18 bulan di Jepang, alhamdulillah aku lulus JLPTN 3 dengan sekali percobaan. Dan dalam tahun ini pun juga aku ikut JLPTN 2. Mohon doanya semoga aku juga lulus dengan sekali percobaan. Lumayan banyak teman-teman bertanya kepada aku, gimana sih cara daftar sekolah di Jepang? Terus berapa sih uang yang dibutuhkan untuk sekolah di Jepang? Dan apa saja program yang ada di Jepang? Nah, aku bakal setsume program yang di Jepang terlebih dahulu ya. Jepang itu lumayan banyak program bagi warga negara asing. Program magang atau kensu. Ada yang magang swasta bisa dibilang, ada juga yang magang IM Japan. Kebetulan suami saya juga sebelumnya pernah program IM juga. Program ketiga itu ada program Tokutegino. Program lumayan banyak peminatnya. Program TG1 ini dalam selama 5 tahun kerja di Jepang. Itu syaratnya apa-apa aja. Bisa JLPTN 4 atau mungkin JFT Basic. Dan teman-teman harus ikut ujian keahlian. Kebetulan aku pribadi 2024 aku mengikuti SSW Shoku di Jepang. Itu ada program Nihongo Gakko. Itu program yang aku ambil dari Indonesia. 2023 sempat 6 bulan belajar di LPK di Padang juga. Aku mendapatkan L5 setelah aku menunggu visa 3 bulan untuk bisa ke Jepang. Jadi untuk teman-teman yang nggak punya JLPT dan pengen Nihongo Gakko itu bisa banget. Tapi saran aku pribadi, sebaiknya teman-teman kalau mau ikut Nihongo Gakko itu seenggaknya punya L5 terlebih dahulu. Karena nanti teman-teman di Jepang itu bakal sibuk arubaito. Teman-teman bisa dapat arubaito kurang lebih 1 minggu itu 28 jam. Which is, kalau teman-teman sekolah 5 jam dalam sehari, teman-teman hanya bisa 4 jam arubaito dalam sehari. Kayak pagi arubaito, terus siangnya teman-teman sekolah 5 jam. Sekolah di Jepang itu dari Senin sampai Jumat ya teman-teman. Paginya aku arubaito di Kaigo. Programnya ada berapa lama gitu ya? Kalau untuk program sekolahnya itu ada 2 tahun, ada setahun 9 bulan, ada setahun 6 bulan, ada yang setahun 3 bulan. Pribadi itu ngambil yang setahun 6 bulan. Aku masuk di bulan Oktober 2023, Sotsugyo aku di Maret 2025. Setahun 6 bulan. Kalau untuk teman-teman yang dari dasar banget, itu teman-teman bisa ngambil program 2 tahun. Jadi, bakal belajar mati-matian, bakal arubaito juga, karena di Jepang, hidup sendiri di Jepang, kayak teman-teman aku itu lumayan sulit. Harus bayar uang sekolah, memenuhi kebutuhan harian. Sekolah sambil kerja itu lumayan berat. Tapi setelah itu bisa diinvestasikan untuk masa depan. Nihongo Gakko ini teman-teman tiap hari belajar dengan orang Jepangnya langsung. Tiap hari nulis kanji, buat sakubung, itu karangan. Bakal lebih gampang untuk recall kanji-kanji. Meskipun teman-teman lupa gimana jumbang nulis kanjinya, nanti bakal gampang diingat. Terus bisa tahu pembacaan kungyomi, onyominya bakal cepat mengerti gitu loh. Saran aku pribadi, sebaiknya teman-teman lulus dulu N5 di Indonesia, perkuat basicnya. Setelah itu baru teman-teman ngambil program 2 tahun mungkin untuk bisa lulus Nihongo Gakko sampai N2. Nanti sebelum masuk sekolah itu bakal dikasih dari mulai hiragana, katakana, kanji. Untuk biayanya itu sendiri lumayan bermacam-macam, tergantung di mana teman-teman pilih provinsi untuk tinggal. Kalau aku pribadi kemarin itu biaya awalnya sekitar 48 mang yen, atau mungkin kalau dirupiahkan itu sekitar 50 juta rupiah. Itu hanya untuk biaya awal sekolah. Jadi
Mungkin untuk teman-teman yang masuk asrama bakal lebih mahal lagi pastinya. Kalau aku pribadi nggak pakai asrama ya. Aku karena tinggal bareng suami, jadi aku ikut pulang balik gitu. Sebelumnya tinggal di Takasaki, sekolah di Maebashi. Ntar 1 jam naik sepeda. Lumayan jauh. 6 bulan kedua itu sekitar 33 mang. Which is teman-teman harus nabung sekitar 5 mang dalam 1 bulan. Jadi teman-teman harus mendapatkan kurang lebih gaji dalam sebulan itu sekitar 17 mang. Biaya sekolah 5 mang, untuk apartemen, untuk sekatsuhi. Mungkin kalau teman-teman punya minat Nihongo Gakko, itu saran aku cari tahu dulu di mana daerahnya dan gimana di sana itu bisa nggak kira-kira Arubaito. Aku pribadi yang sebelumnya itu lumayan banyak juga gaijin, jadi untuk Arubaito lumayan sulit carinya ya. Mungkin kalau teman-teman pilih di Tokyo, Shizuoka atau di Osaka itu bisa jadi GQ-nya lebih tinggi, tapi mungkin untuk biaya sekolahnya juga mahal. Teman-teman aku yang sebelumnya udah N3 terus ikut Nihongo Gakko itu bisa dapat sampai N1, tergantung gimana teman-teman bisa ngebagi waktu antara belajar, sekolah, Arubaito gitu. Itu bisa banget. Masing-masing sekolah itu punya peraturan yang berbeda. Tapi kalau untuk di sekolah aku yang sebelumnya itu bisa banget berubah visa dari Tokutegino 1 ke Nihongo Gakko. Setelah di Jepang pun gak memandang usia teman-teman. Jadi umur 38 ijo pun masih bisa sekolah di Jepang gitu loh. Jadi nggak usah khawatir gitu. Selagi ada dananya bisa sekolah di Jepang. Teman-teman bisa milih, bisa eranderu program apa yang teman-teman mau pilih dari mulai Kenso, Tokutegino 1 atau mungkin program sekolah Kaigo di Jepang atau mungkin program Nihongo Gakko atau Seimon Gakko. Saran aku pribadi, kalau teman-teman punya S1 di Indonesia atau mungkin nggak punya S1 tapi bakal lama di Jepang, boleh banget ambil program Nihongo Gakko. Nanti setelah itu teman-teman sambung ke Seimon Gakko, sekolah keahlian. Setelah itu udah Nihongo Gakko, udah Seimon Gakko, mau tinggal lama di Jepang pun dengan visa Gijinkoku tuh lebih gampang gitu teman-teman. Sekian dulu hasil video hari ini. Kedepannya aku bakal buat video lebih detail tentang IM Japan dan juga Tokutegino bersama suami. Kebetulan juga suami pernah magang IM Japan dan juga Tokutegino 1. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe.